Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah hari ini bisa berkumpul kembali untuk kajian singkat kita di hari Jumat. Pekan lalu Abi lupa ya. Dan hari ini mungkin nggak lama-lama karena harus persiapan untuk berangkat sekolah, jadi 15 menit maksimal ya. Jadi Abi mengingatkan kalian sebelum, jadi dari malam sudah meniatkan untuk bangun pagi. Niatkan bangun pagi bukan karena siapa, karena Allah, karena pengen sholat subuh. Hal yang pertama dikerjakan ketika diberi, pada saat kita tidur itu artinya nyawa kita sedang diangkat oleh Allah, ditenangkan oleh Allah. Kemudian selanjutnya diberikan kembali gitu, dibangunkan kembali. Sayang setiap harinya itu terlewat. Habis sekarang sebentar lagi masuk 50 tahun. Kalian baru belasan, ada yang 20-an. Tapi itu nggak berasa. Tiba-tiba aja nih. Padahal setiap saat, setiap amal dan apapun itu, setiap tindakan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi kalau kalian tidak membiasakan diri untuk bangun pagi, sholat subuh tepat waktu, ya akhirnya akan menjadi beban. Kalau kita bangun dari sebelumnya tidurnya kurang, bangun tuh capek, bangun tuh jadi nggak ini. Kenapa? Karena ya tidak memaintain diri kita. Baik, pelajaran yang sebelumnya kita bicara tentang apa yang ditangkap sebelumnya, Arina? Rukun iman sama rukun Islam. Apa aja? Rukun iman, rukun kepada Allah, rukun kepada malaikat, rukun kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Rukun Islamnya? Pertama syahadat, sholat, 3 puasa, 4 zakat, sama 5 haji. Dari abang apa yang ditangkap kemarin dari pelajaran kemarin? Makna kehidupan. Apa? Jadi maksudnya adalah membuat setiap hari dengan tindakan perbuatan itu tetap bermakna dengan Allah di pikiran kita pertama kali. Kalian? Belum dengerin video. Ya. Jadi pembahasan sebelumnya yaitu makna keberadaan kita di muka bumi ini. Makna keberadaan kita sebagai ciptaan, karena nggak mungkin kita tiba-tiba ada, betul nggak? Betul. Ya. Kita bisa ada karena ada yang menciptakan, sama dengan benda-benda yang apapun yang ada di sekitar kita. Dan setiap benda itu ada yang menciptakan, dan setiap penciptaan ada maksudnya, ada tujuannya. Ya. Tuh. Nggak ada barang yang hari ini kalau kita lihat di sekeliling kita tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan. Semua ada maksud, semua ada tujuan. Sama dengan keberadaan kita. Ada tujuannya, ada maksudnya, ada fungsinya, yaitu yang membuat ketika kita mempertanyakan apa sih, kenapa saya diciptakan, apa tujuannya, sehingga nanti memberikan kepada kita, menjadikan kita punya fungsi, punya tujuan, punya arti. Ketika kita tidak mengetahui apa tujuan, apa arti, apa fungsi, ya, maka kita akan terombang-ambing dalam kehidupan. Karena nggak tahu mau kemana. Coba bayangin kalau misalnya kita mesen Gojek, mesen Grab, ya,
Pertanyaan pertama yang akan ditanya apa? Where do you want go? Nama dulu. Betul ini gitu. Bukan, di Kalau mau aplikasinya apa? pesan, Oh, tempatnya sih, tujuannya. Ini Iya. tujuan kan? Hmm. Setelah tujuan baru kita bicara titik di mana Jemput. sekarang berada. Ya. Ya. Nah, jadi maksud ini siapa yang akan memberikan fungsi, memberikan tujuan, memberikan arti? Bisa saja orang ini sendiri, Mm-mm. tapi dia akan terbatas dan dia akan terombang-ambing juga. Karena dia juga memiliki kemarin yang bisa Abi sampaikan, memiliki pikiran, dia punya pikiran, dia punya punya hawa nafsu, punya perasaan, emosi. Ya, ini diciptakan. Di setiap makhluk Allah punya ini semua. Bahkan binatang yang paling rendah pun pasti punya pikiran, punya hawa nafsu, punya emosi. Nah, ini bisa kalau nggak ada tuntunan, nggak ada nggak ada petunjuk, nggak ada hidayah, ini akan menguasai. Maka jangan, kalau kita di surat yang paling terakhir dalam Al-Quran itu surat An-Nas itu sangat tegas. Coba baca surat An-Nas, Arina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat surat An-Nas adalah penutup dalam Al-Quran. Kalau kalau kalian baca buku, itu bab terakhir itu apa? Kesimpulan. Bab terakhir itu tentang apa? Akhiran. Apa? Barina? Nggak apa-apa, berani ngomong. Endingnya. Ending. Di ending itu biasanya apa, kakak lihat? Inti dari semuanya. Ya, inti. Di situ bahwa dipertegas lagi oleh Allah bahwa Quran ini untuk manusia, karena surat An-Nas bukan An-Naml. An-Naml itu binatang. Ini hanya untuk, ini dipertegas lagi bahwa ini tuh Quran ini tuh untuk manusia. Maka dikatakan apa? Kul itu katakan. Kita diminta oleh Allah mengatakan itu nggak cuma sekedar say, nggak cuma sekedar berucap di mulut, tapi mengatakan itu bicara tentang prinsip, membuat sebuah prinsip. Prinsipnya apa? A'udzu birabbin nas, aku berlindung. Katakan aku berlindung, berarti kita diminta membuat meminta perlindungan. Ya, Allah yang menciptakan manusia, tapi juga kemudian Allah meminta kita, kamu berlindung. Berarti ada bahaya nggak? Ada ancaman nggak? Kalau kita disuruh berlindung, suruh memproteksi, ya. Kamu memproteksi kepada siapa? Birabbin nas, kepada apa? Tuhan manusia. Robbi itu bukan hanya sekedar Tuhan. Ya, nah, nanti kita sambung ya, karena di pembukanya itu Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini bi Rabbin Nas. Rabbi itu artinya apa? Ya. Kalau Rabbul Alamin, Tuhannya yang mengatur alam, Tuhan yang menciptakan alam. Nah, Rabbin Nas ini artinya apa? Yang menciptakan manusia, yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Karena dia menciptakan, maka dia juga nyiapin segala sesuatunya. Maka kita harus berlindung dari rasa khawatir, rasa takut, rasa apapun terhadap yang ada di dalam pikiran kita, hawa nafsu kita, emosi kita ini, kepada Allah. Karena Allah sudah menyiapkan segala hal untuk kita. Ya.
maka kita berlindungnya sama Allah. Ya. Rabbin nas, Tuhannya manusia. Jadi manusia ini punya Tuhan. Rabbin nas, pengaturnya manusia. Allah yang mengatur manusia. Kenapa? Allah yang ciptakan manusia dan Allah yang menciptakan alam. Maka kita harus ngikut aturan Allah. Kalau kita mau selamat. Kalau kita mau tadi berlindung, berarti kalau mau punya perlindungan, ikutilah aturan Allah. Malikin nas, rajanya manusia. Kalau rajanya manusia, berarti si manusia ini harus apa? Harus taat, harus tunduk. Ya, kita tunduknya sama Allah, tunduknya sama sang raja kita. Kemudian ilahin nas, sembahan Manusia. idolanya manusia, sembah-sembahan, segala sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk validasi, bukan untuk manusia lain. Kita nggak berharap kepada orang lain untuk memvalidasi kita, karena validasi tertinggi nanti, validasi yang paling valid nanti itu adalah validasinya Allah. Kamu cuma nggak di like, nggak dikasih subscribe, kamu nggak dikasih sanjungan, nggak dikasih pujian terus kecewa. Padahal validasi yang tertinggi adalah validasi dari Allah. Manusia bisa berubah, manusia bisa membuat kita kecewa. Tapi kalau kita mencari validasinya, ridhonya Allah, ya, kita nggak mau kecewa. Karena kita tahu Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, mempersiapkan yang terbaik untuk kita dunia maupun nanti di akhirat. Nah, kemudian kalau kita paham 3 hal itu, maka Allah mewanti-wanti. Padahal ini ayat surat terakhir dan ayat terakhir nih. Min syarril waswasil khannas. Itu apa? Dari kejahatan. Kita minta berlindung dari kejahatan apa? Was-was, kebisikan. Bisikan nih, ada bisikan yang biasa ada nggak mendengarkan di kepala anak, ada berkecamuk di kepalanya, berkecamuk di hatinya, ya. Ada desire, ya, ada hasrat, ada godaan untuk melakukan segala sesuatu, ya, yang bersembunyi. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan-nas. Dari mana kejahatan itu? Minal jinnati, dari golongan jin. Jin yang jin. Wa ma khalaq, kemarin kita ngomong, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku di sini adalah Allah. Maka Allah lah yang menciptakan manusia, yang memberikan arti, memberikan fungsi, memberikan tujuan. Nah, Allah pun, ya, di surat At-Tin yang biasa kita baca, wattini wazzaituni waturi sinina wa hasal baladil amin laqad khalaqnal insanu fi ahsani taqwim. Dan Allah menciptakan manusia dengan sempurna, ya, sebaik-baiknya penciptaan. Maka dibandingkan dengan malaikat tidak diberikan emosi, tidak ada opsi, dia hanya diciptakan untuk taat, ya enggak? Ya. Kemudian Allah pun menciptakan yang namanya iblis, setan, ya, dia hanya isinya hawa nafsu dan emosi, pikiran, ya, tanpa ada ketaatan di dalamnya. Nah, maka Allah menciptakan makhluk yang sempurna, namanya kenapa? Ya, maka jin dan manusia hanya untuk ibadah.
kita diberikan bisikan dari jin dan manusia ini membisikkan tadi itu di surat An-Nas ya. Surat ayat 3 sampai ayat 4 sampai ayat 5 dibisikkan membisikkan tuh supaya membelot daripada maksud dan tujuan, memberikan oh arti kamu tuh begini, fungsi kamu tuh begini, tujuan kamu tuh begini ya. Nah terakhir ayatnya baca Babang, surat Al-Baqarah ayat 177. Itu dia. 177. Oke, bentar. Laisal birru. Enggak usah langsung artinya dulu. Nanti kamu baca bahasa. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bukanlah kebajikan kata Allah. Kan kadang kita mengartikan pengennya baik, ya enggak? Melakukan kebaikan, ya enggak? Tapi kata Allah, bukanlah kebaikan, bukanlah sebuah kebajikan, yaitu kamu pergi ke timur, pergi ke barat, timur barat, timur barat. Maksudnya apa tuh? Kalau ada orang mondar-mandir ke timur, ke barat, ke timur, ke barat, apa artinya? Artinya apa orang itu ngapain? Nah, kalau orang itu mondar-mandir artinya apa? Tidak konsisten. Belum tepat. Dia merasa dirinya baik, maka dia hilang. pergi ke barat, pergi ke timur, pergi ke barat lagi. Ini haji umroh itu. Kan. Maruk, maksudnya dia mau semuanya. Jadi orang itu sibuk. Maksudnya Kerja. jadi kebaikan itu bukan diukur dari sekedar sibuk, bukan sekedar tadi dari pikiran hawa nafsunya membuat dia itu pergi ke barat, pergi ke timur ya, tanpa ada tuntunan, tanpa ada dasar. Harus ada dasarnya kebaikan itu. Jadi kebaikan itu nggak bisa kita cuma mengklaim, misalnya nih contoh, abang mengklaim dirinya di kuliah udah misalnya ngerjakan ini ngerjakan itu, sibuk dan segala macam, saya harusnya dapat A dong nih kayak begini ya. Tapi validasinya dari mana? Dosen. Itu Pak. Nah, sama hidup kita juga, mau kita mau bilang kita baik, mau kita ini bermakna, kita begini, bukan dari diri kita yang membuat itu, tapi harus ada sebuah tuntunan, sebuah petunjuk yang sehingga kita valid ya. Maka Allah bilang kebaikan itu bukan sekedar mondar-mandir, sibuk dan segala macam ya, sesuai dengan keinginan kita, tapi buat kebajikan itu adalah apa? Beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada hari akhir. Kita mengimani Allah, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kita mengimani Allah menyiapkan rezeki untuk kita, nggak perlu bersedih, nggak terlalu banyak bersedih, nggak usah terlalu down ya, nggak usah terlalu khawatir. Kemudian mengimani hari akhirat, bahwa setiap pekerjaan, setiap amal, setiap kegiatan kita, setiap tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban. Betul? Terus nah dilandasi oleh iman baru kita melaksanakan apa? Rukun Islam, bersyahadat, sholat, zakat, memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kemudian apa? Harus sabar ya, sabar dalam penderitaan. Jadi ketika kita melaksanakan rukun iman, mempertahankan iman kita, melaksanakan rukun Islam ini butuh sabar. Bangun sholat subuh butuh sabar nggak? Butuh. Terus butuh fokus atau disebut khusyuk ya. Tuh, untuk khusyuk, arti daripada sholat itu harus dipahami. Jadi ngomong itu bisa tahu, jadi anda omongin, jangan sampai nanti di lain ayat disampaikan, janganlah seperti orang
yang sholat dalam kondisi mabuk. Orang mabuk gimana? Ngerti nggak apa yang dia omongin? Nggak. Jangan sampai kita ngomong terus kita mengerjakan tapi kayak cuma menggugurkan kewajiban. Terus pada saat sholat, ini saya perhatiin buat masukan, ya harus ada tumak minanya. Tumak mina itu tenang, tumak nina, tenang, nggak buru-buru. Terus pandangan itu ke sajadana, bukan ke depan. Kalau ke depan kamu akan tergoda untuk pikirannya kemana-mana. Supaya pikiran kita nggak kemana-mana, yaitu apa? Sebenarnya sholat itu, bacaan itu diucapin bukan dalam hati, lirik, sampai bahkan disampaikan terdengar oleh telinga. Supaya apa? Kita aktivitas bisa fokus. Ya, oke, sabar, khusyuk, sabar itu nanti kita akan lihat. Nah, kata Allah, inilah orang-orang yang benar-benar apa? Ujungnya tadi itu. Bertakwa. Itulah orang-orang yang sebenar-benar beriman dan bertakwa. Jadi validasi Allah itu. Oh, mereka itu adalah orang-orang yang benar dan mereka itu orang yang bertakwa. Orang yang benar. Nah, jadi yang benar kata Allah kayak gini, ada landasannya, ada imannya, ada aktivitasnya, dan ada attitude-nya. Iman itu bicara belief, rukun Islam itu bicara aktivitas, sabar dan khusyuk ini bicara tentang itu, karakter, logika, benar dan takwa. Oke, demikian singkat Jumat ini kita sempurnakan dengan basmalah bersama. Berhamdalah bersama. Amin. Baik, Pak.